Oke, selamat pagi lagi ya dengan Kamil Motor. Ini perjalanan berangkat ke bengkel ya. Kita ditemani si Kikil. Halo Kikil. Ya, sama Nyonya di belakang. Ya, karena sekarang dia pada libur jadi diajak ke bengkel ya. Kita melanjutkan jawaban dari pertanyaan. Wakili aja ya. Karena pertanyaan ini pernah ditanyakan di YouTube Kamil Motor, jadi kita akan balas ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa, Bu? Oke, jadi ada yang nanya, katanya suhu mesinnya naik saat nanjak yang panjang gitu, kayak mungkin di Tangkuban Perahu atau di puncak, mungkin kadang naik katanya sampai 100, tapi sebentar nanti turun lagi gitu ya. Jadi itu adalah normal ya, karena artinya normal itu karena bukan dialami buat satu mobil, ada beberapa mobil yang pernah ngeluh seperti itu ya, karena dia juga kaget pas ke puncak baru dia cerita bahwa suhunya itu naik gitu, tapi sebentar katanya sampai 100, terus nanti dia turun lagi normal lagi. Jadi karena ini mobilnya banyak kayak gitu, asal tidak manteng terus sih normal ya, normal kalau itu. Kecuali kalau manteng terus nggak turun-turun lagi ya itu nggak normal. Tapi kalau cuma sebentar kan gini ya logikanya, saat kita nanjak pasti RPM-nya tuh tinggi, kita gas kan, tapi angin dari depan juga tidak ada ya, sedikit karena pastinya pelan. Pasti karena RPM tinggi, suhu mesin juga tinggi pastinya karena digas, pendinginannya dari depan anginnya kurang ya, karena tidak nabrak angin ya, karena pelan, jadi suhunya tinggi gitu. Tapi katanya sebentar ya, itu menurut saya sih normal ya. Itu jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. 206 katanya anginnya nggak keluar ya, hanya di nomor 4 saja anginnya. Disingkat kalau 206 itu pakai puter-puteran kan, pakai puter-puteran 1, 2, 3, 4 tuh buat anginnya. Nah di 1, 2, dan 3 itu nggak ada, itu adanya hanya di nomor 4. Nah itu dari resistor blowernya ya, resistor blowernya rusak, dia adanya di tengah-tengah tuh, di bawah di bawah apa namanya, MID di situ tuh, di kalau 206. Jadi itu bisa resistornya rusak, itu bisa diganti resistor atau diperbaiki bisa ya, maksudnya diganti resistornya aja bisa, tidak harus ganti komplit ya. Coba aja dibuka, ada videonya kok, sebelum pernah bikin videonya, tinggal dicari aja di searching. Oke, itu jawabannya. Lanjut lagi. Jadi ini khusus yang Matic AL4 ya. Ini kayaknya nggak ditanyakan ya, tapi ini hanya ngasih tahu aja. Jadi di as roda yang sebelah kanan itu ada namanya apa yang dipanjangin tuh yang namanya extension ya, extension sedikit aja, cuman 1 jengkal kalau nggak salah ya, 10 cm lah, 10 cm 15 cm gitu, itu extension. Itu suka rusak ya, kalau itu rusak mobilnya nggak jalan. Nah ini sering dialami sama yang bertransmisi L4 seperti 206, 307. Itu ada beberapa kali yang mengalami itu ya. Jadi mobilnya Matic ditaruh di ditaruh di D drive itu nggak mau jalan, ditaruh di R itu juga tidak mau mundur ya. Nah itu coba cek extensionnya, karena kalau di AL4 biasanya dia kalau maju nggak mau, misalkan apes-apesnya tapi mundur mau, biasanya gitu ya. Tapi kalau maju mundur nggak mau, kemungkinan dari extensionnya rontok ya, diperbaiki atau diganti. Lanjut. ECU 4. Oke. Jadi ini ada, kemarin kita kasih tahu aja ini, ada nemuin kasus ya, ada 2 malah. Jadi dia RPM-nya naik turun ya.
persis sama D9 tapi bukan D8. Naik turun, udah diganti idle masih naik turun juga, kadang tinggi gitu ya, nggak mau turun. Nah itu coba dicek si ECU-nya ya, karena yang kemarin itu memang dari ECU-nya yang rusak. ECU-nya rusak, jadi diservis atau diganti copotan ya, atau dipinjemin dulu ECU-nya dicoba baru diganti. Jadi mesin tetap hidup tapi RPM-nya kadang manteng di 2500 dan sebagainya ya. Nah ini juga untuk pertanyaan berikutnya ya, ada pertanyaan katanya ada 206 lagi jalan gitu enak-enak terus mati tapi starter mau lagi. Nah ini juga kebanyakan ada beberapa gitu dari ECU ya, ECU-nya yang terutama merek Sagem. Jadi ada gejala ECU yang mau rusak seperti itu ya, jadi tahu-tahu mati terus si starter mau lagi gitu, tidak harus nunggu. Kalau harus nunggu kan biasanya dari pompa bensin ya, biasanya nih misalkan mati itu harus nunggu dulu gitu, mungkin nanti hidup lagi pompa bensin, atau tidak mau hidup lagi bisa pompa bensin. Tapi kalau nanti mati terus dihidupkan hidup lagi, itu coba dicek ECU-nya ya, ECU-nya kayak gitu. Nah ini soalnya ada pertanyaan kalau yang ini. Coba lanjut tuh, ada lagi ya, balik lagi ke IMO ya. Jadi ini sering banget nih 206 terutama 206 suka IMO-nya ngelock ya, jadi pengapiannya tidak ada. Jadi nandainnya biasanya dicek api tidak ada ya. Nah itu kemungkinan IMO. Dicek misalkan ngecek api itu kan gini, misalkan mobil habis buka, karena ini baru kemarin juga naik lagi dari AC, misalkan betulin AC terus dia mati ya, atau buka aki sembarangan dia mati. Nah itu dicek ininya ya, apinya dulu. Kalau apinya nggak ada, itu kemungkinan dari ECU mesin yang ngelock ya, bukan rusak tapi ngelock IMO-nya kayak gitu. Lanjut, ada lagi yang Bu? Umur tabing bel, kayaknya udah, itu udah dijawab. Yang lain kompresor AC ya. Nah ini kompresor AC ini ada di 206 biasa sama 307 juga nih. Jadi kompresor AC itu gejala keluhannya biasanya suka ngelos ya, bisa ya. Jadi ngelos itu artinya tidak ada kompresi ya, tidak ada kompresi. Itu sering dialami di 206 dengan 7. Jadi cetek gitu. Tapi kalau diukur dengan pengukuran AC gauge meter gitu, gauge meternya AC itu tidak ada kompresi, itu sering juga. Atau ada tapi pas digas langsung malah turun ya tekanannya. Nah itu juga gejala kompresor rusak ya. Itu kadang-kadang nggak bisa diperbaiki ya, itu hanya ngasih tahu aja ya. Ayo Bu, lagi udah selesai ya. Oke, sementara itu dulu ya, nanti kita lanjut di besok ya. Mudah-mudahan ini ada yang suka. Kalau ada yang suka nanti kita bikin lagi yang kayak gini. Atau kalau ada pertanyaan biasanya nanti kita catat ya yang ada di YouTube. Kadang-kadang kan kalau ditulis susah untuk jelasinnya. Lebih baik kita bahas di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita jawab ya, mudah-mudahan, karena kan kita juga mungkin tidak bisa jawab juga gitu ya. Jadi itu aja videonya. Terima kasih sudah mantengin kami motor. Sampai jumpa lagi.